Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 19591227 dari lokal PGMI 6H. Baiklah, saya di sini dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang jelaskan prinsip pendekatan pengembangan karakter anak. Sebelumnya, pendidikan karakter anak menurut Lickona dalam Mahmud 2017-27 adalah pendidikan bagaimana cara membentuk kepribadian seseorang melalui penerapan pendidikan budi pekerti sehingga mampu menghasilkan karakter positif dalam tindakan nyata, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Jundiani, sebagaimana dikutip oleh Zubaidi dalam Padilla dan Lip-Lip 2013-29, menyebutkan beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter. Di antaranya yaitu yang pertama, berkelanjutan, yaitu proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang tiada henti dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan bahkan sampai terjun ke masyarakat. Yang kedua yaitu melalui semua mata pelajaran, yaitu pengembangan diri dan budaya sosial serta muatan lokal. Yang ketiga, nilai-nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan dan dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan, baik ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Yang keempat yaitu proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan aktif dan menyenangkan. Ya, baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Penti. Baiklah, saya akan melanjutkan jawaban dari Saudari Sri Wahyuni. Pendidikan karakter yang dikembangkan di lembaga formal, khususnya sekolah, memiliki tujuan menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian peserta didik. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah dan membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter. Pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini dikatakan sebagai pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral maupun dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal. Yang pertama, membantu peserta didik dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mendorong peserta didik untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral. Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini didasarkan pada dilema moral dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Pendekatan perkembangan kognitif mudah digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, karena pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir. Karena itu, pendekatan yang terakhir ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat. Penggunaan pendekatan ini menjadi lebih menarik.